Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kada. Di video kali ini aku mau menceritakan alur cerita film Final Destination Bloodline. Film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang berusaha menyelamatkan keluarganya dari kejaran kematian yang misterius. Lalu apakah wanita tersebut berhasil mencegah kematian tersebut? Dan inilah film Final Destination Bloodlines. Just give me one little hint. No, you said you like surprises. Yeah, I do. When I know. Oh yeah, I already. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Iris dan kekasihnya yang bernama Paul. Di sana Iris sedang menaiki sebuah mobil dengan mata tertutup karena si Paul ingin memberi kejutan untuknya. Setelah sampai, nampak Iris yang sangat terkejut ketika mengetahui ia dibawa ke sebuah menara tertinggi di kota itu, di mana tempat itu biasanya hanya diperuntukkan pada kalangan konglomerat. Sir, would you like a photo? Thank you. You win. Thanks. Going up. Saat mereka masuk dan naik sebuah lift untuk ke puncak gedung, nampak bahagia bercampur kepanikan terlihat jelas di wajah Iris karena lift berjalan tidak normal, seperti memberi kesan ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Setelah mereka sampai atas, Paul langsung mengajak Iris untuk ke puncak gedung dan berniat akan melamarnya. Tapi baru aja mereka di sana, terlihat beberapa kejadian aneh di sekelilingnya. Mulai dari wanita yang mendapati topinya jatuh dan anak kecil yang iseng-iseng melempar koin dari atas gedung. Setelah anak itu ditegur oleh petugas, Paul pun melanjutkan niatnya untuk melamar dan pastinya Iris dengan bahagia menerimanya. Di momen bahagia itu, Iris dan Paul berniat turun ke bawah untuk berdansa. Tapi sebelum mereka pergi, terlihat si bocah kecil tadi kembali melempar koin, di mana koin itu tersedot lubang ventilasi gedung dan menyumbat sebuah kipas. Saat Iris dan Paul masuk ke ruang dansa yang dimana lantainya terbuat dari kaca, tiba-tiba kaca itu mulai retak perlahan. Bukan karena koin, tapi dikarenakan sebuah material lampu dengan bahan keras dan tajam jatuh ke lantai kaca. Tak ada satupun yang menyadari lantai mulai retak dan koin yang tadi nyempil di kipas terlempar lalu mengenai sebuah tabung berisi cairan gas hingga bocor. Dan seketika salah satu lantai di sana jebol. Kepanikan mulai terjadi. Terlihat orang-orang yang berlarian dan seorang koki mengoper api kepada seorang nenek yang berlari menuju kebocoran gas yang tadi. Dan alhasil gedung pun meledak tanpa satupun dari mereka yang selamat. Ternyata semua kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi dari seorang wanita yang bernama Stephanie. Terus apa maksud dari mimpi itu? Diketahui sudah berkali-kali Stephanie mengalami mimpi dan mimpi itu sangat mengganggu pola tidur juga kesehariannya. Namun kenapa wanita di mimpinya itu bernama Iris? Soalnya Iris itu adalah neneknya yang tidak pernah dia lihat dari kecil. Akhirnya Stephanie yang sekarang tinggal di kos-kosan karena kuliah memutuskan untuk pulang dengan tujuan mencari petunjuk pada keluarganya. Sesampainya dia di rumah, dia bertanya kepada ayahnya siapa sebenarnya neneknya. Di situ ayahnya tak memberikan jawaban apapun, sehingga Stephanie mengajak adiknya yang bernama Charlie untuk pergi ke rumah pamannya, di mana itu adalah kakak dari ayahnya. Sesampainya di sana, kita diperkenalkan dengan beberapa anak dari paman Stephanie. Anak pertama bernama Eric, anak kedua adalah wanita bernama Julia, dan anak ketiga adalah Billy. Tak lama kemudian Fanny langsung menemui pamannya dan
dan tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana keberadaan neneknya. Tapi di sini nampak pamannya seperti tak mau membahas soal nenek. Akhirnya Fanny pun menceritakan bahwa ia sering bermimpi tentang nenek dan juga gedung yang bernama Skywife. Mendengar kata Skywife, pamannya pun sempat terkejut. Akhirnya si paman memberikan alamatnya. Tapi di sana dia berpesan ke Stephanie bahwa tak ada gunanya menemui nenek karena sudah sejak lama nenek mengalami gangguan jiwa dan hidup sendirian di sebuah rumah terpencil. Tanpa menimang perkataan pamannya, Stephanie pun langsung meluncur ke rumah neneknya demi mendapat petunjuk tentang apa arti dari mimpi yang selalu menghantuinya. I'm here to see Iris. Sesampainya di sana, neneknya menyambut dengan wajah yang bahagia karena tak pernah sekalipun bertemu dengan Stephanie. Di sana Stephanie langsung menceritakan tentang mimpi yang selalu ia alami. Iris pun mengungkapkan bahwa semua mimpi yang dialami Stephanie adalah kenyataan di masa lalu yang harusnya terjadi. Tapi berhasil Iris cegah. Saat itu Iris yang berada di atas gedung mendapat sebuah firasat mengerikan. Dengan cepat Iris langsung menghentikan anak yang hendak melempar koin itu. Setelahnya Iris langsung masuk ke gedung dan menyuruh semua orang untuk evakuasi sebelum lantai kaca runtuh. Berkat indera penglihatan Iris, semua orang di gedung berhasil terselamatkan. Tapi perbuatan Iris menyelamatkan semua orang tak disukai oleh makhluk gaib yang kita sebut saja kematian. Akhirnya walaupun Iris berhasil menyelamatkan semuanya, tetap saja kematian mulai menghabisi semuanya satu persatu secara berurutan. Karena itulah juga Iris menetap di rumah itu agar kematian tak bisa mendekatinya. Mendengar itu, Stephanie langsung berpikir bahwa perkataan pamannya yang menyebut Iris tidak waras ternyata benar. Tapi walaupun dianggap gila oleh Fanny, Iris tetap berusaha menunjukkan kebenaran yang telah terjadi. Iris juga menunjukkan sebuah buku tebal yang berisi catatan dari hasil analisa bagaimana sebuah hal kecil akan dijadikan kesempatan oleh kematian untuk menghabisi target-targetnya. Tapi makin lama ngobrol, nampak Stephanie yang makin yakin kalau Iris sudah gila. Akhirnya Stephanie pun memutuskan untuk pergi dari rumah Iris. Sebelum pergi, Iris memohon agar Stephanie mau membawa buku itu untuk dipelajari. Tapi Fanny yang gak percaya, tetap aja pergi sehingga membuat Iris nekat keluar untuk memberikan buku itu. Sebenarnya Iris tahu jika ia keluar dari rumah pasti akan terjadi sesuatu pada dirinya. Tapi demi keselamatan keluarganya, Iris pun nekat keluar rumah dan memberi buku itu kepada Stephanie. Akhirnya dengan apa yang barusan terlihat, kini Stephanie percaya apa yang dikatakan Iris adalah kebenaran. Singkatnya pemakaman Iris pun dilakukan. Dan setelah acara itu, sang paman mengadakan acara kecil berupa barbeque di halaman rumah. Mungkin untuk mencairkan suasana dan mengingat Iris dengan cara yang lebih hangat. Sementara itu di sisi lain, Stephanie masih tenggelam dalam pikirannya. Ia membaca dan mencoba memahami isi setiap halaman dari buku pemberian Iris. Meski masih setengah percaya, tapi tetap ada rasa penasaran yang terus menariknya masuk lebih dalam ke misteri itu. Fanny mulai bertanya-tanya dalam hati, jika benar maut memang sedang mengincar keluarga Iris, kenapa baru sekarang semuanya terjadi? Kenapa tak dari dulu? Namun semakin ia menyelami buku itu, semuanya mulai masuk akal. Di sana tertulis bahwa maut tak datang sekaligus. Ia datang satu persatu sesuai urutan yang masih belum diketahui apa urutannya. Di situ Iris menuliskan jika Iris telah mati, maka baru si maut akan datang pada target berikutnya. Karena itu cukup masuk akal bagi Fanny dan sekarang Iris sudah tiada, Fanny mulai khawatir jika benar tulisan itu bukan omong kosong. Maka seseorang dari keluarganya akan menjadi korban berikutnya. Fanny pun langsung bergegas menuju ke rumah pamannya yang sedang barbekyuan. Sementara itu, di rumah pamannya acara baru dimulai. Terlihat Billy yang menaruh batu es seember ke box meja, Eric yang menaruh botol minuman di atas batu bata, lalu tak sengaja Billy menjatuhkan gelas dan tak sadar saat membersihkan pecahan itu terlihat ada satu beling yang tercampur dengan es batu. Di mana salah satu dari gelas itu terdapat satu pecahan beling. Aktivitas barbeque pun berjalan menyenangkan. Tapi di balik itu, situasi mencekam mulai terjadi tanpa disadari. Terlihat Billy yang main trampolin lompat-lompat tanpa sadar ada garpu rumput di bawahnya. Lalu gelas isi beling yang ternyata dipegang oleh ayahnya Stephanie. Dan beruntungnya saat akan meminum, ia dipanggil oleh Billy. Dari sinilah kekacauan mulai terjadi. Botol yang tadi diletakkan Eric terjatuh karena tersenggol baskom. Sialnya, botol itu
itu jatuh tepat mengenai sebuah alat yang secara tak sengaja menyala. Alat itu mengeluarkan hembusan angin melalui selang panjang, dan selang itu pun mulai bergerak perlahan tanpa ada satu orang pun yang menyadarinya. Okay. It's okay. Pemakaman untuk paman Stefani pun dilakukan. Setelah pemakaman, Fanny kembali mempelajari pola-pola dari buku yang Iris berikan. Di sana dia mulai menemukan bahwa maut akan datang secara berurutan dengan urutan umur mulai dari yang tua sampai yang muda. Fanny pun langsung menerangkan pola yang ia temukan itu pada semua keluarganya. Tapi ternyata tak satu pun dari mereka yang percaya dan Fanny malah dianggap sudah gila seperti Iris. Menemukan pola yang dipelajari, Fanny pun menjelaskan bahwa Eric adalah target berikutnya. Tapi Eric dan semua keluarganya tak ada yang percaya. Lalu acara kumpul itu pun bubar karena menganggap Fanny sudah gila. This is so messed up. I mean, your conspiracy theory. What is wrong with you? No. Gonna die. Stop! I can't listen to nonsense has caused enough. Okay, Brenda, please leave it just alone. Menemukan pola yang dipelajari, Fanny pun menjelaskan bahwa Eric adalah target berikutnya. Tapi Eric dan semua keluarganya tak ada yang percaya. Lalu acara kumpul itu pun bubar karena menganggap Fanny sudah gila. Singkatnya, scene diperlihatkan ke sebuah tempat di mana Eric bekerja. Saat Eric sedang duduk dan membuat tato bertuliskan ayahnya untuk kenang-kenangan, dia berdiri dan mendorong kursi ke belakang sehingga membuat salah satu pajangan terjatuh dan menciptakan pola. Tak lama kemudian tiba-tiba salah satu rantai pengikat kipas jatuh dan langsung mengenai tindik hidung si Eric. Akhirnya situasi mencekam tak masuk akal pun terjadi. Mulai dari pajangan yang jatuh dan rantai yang nyantol di hidung hingga salah satu bahan bakar tumpah dan terjadilah kebakaran. Singkatnya, di keesokan harinya, Fanny yang mendengar kabar kebakaran itu pun langsung mendatangi Eric. Tapi anehnya Eric masih selamat. Apakah teorinya salah atau memang akan ada kejadian berikutnya? Setelah itu terlihat Fanny yang khawatir dan melarang Eric bertingkah sembarangan. Saat ada yang bermain bola di halaman rumah, Fanny menyuruh Eric untuk menjauh karena takut pola kematian bisa berawal dari bola itu. Ketika truk sampah lewat, Fanny kembali memperingatkan agar tak mendekat. Eric pun merasa risih dan menganggap Fanny semakin gila. Tak lama kemudian, Julia yang baru saja keluar rumah untuk berjoging nampak berlari beriringan dengan truk sampah. Julia pun masuk ke tong sampah dan dimasukkan ke box sampah, di mana box itu merupakan box sampah yang bisa menghancurkan sampah dengan cara ditekan. Eric, Julia, dan Charlie pun langsung mengejar truk itu untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya si sopir malah pakai headset sehingga dia tidak mendengarnya. Akhirnya Julia pun harus menjadi korban. I got you! My sister's in the... Setelah kehilangan Julia, keluarga itu kembali berkumpul dan mempertanyakan jika memang benar keluarganya yang diburu, kenapa Eric masih selamat. Disitulah ibu dari Eric mengaku bahwa sebenarnya Eric adalah anak hasil perselingkuhan, sehingga mungkin saja gilirannya langsung menuju pada Julia. Mendengar itu semua, keluarga itu pun mempercayai teori yang berada di buku Iris, dan nampak Billy yang ketakutan karena sekarang berarti itu adalah gilirannya. Semua dari mereka langsung mencoba mencari cara bagaimana agar menghentikan malapetaka ini. Mereka pun kembali membuka buku dan mempelajarinya bersama. Di bukunya, Iris menuliskan bahwa sebenarnya ada satu nama dengan inisial JB yang berhasil selamat dari buruan maut. Mungkin akan ada petunjuk jika Fanny menemukan JB dan menanyakan bagaimana dirinya bisa selamat dari semua kejadian. Nggak pakai lama, Fanny beserta keluarganya pun langsung mencari informasi dari orang bernama JB ini dan langsung mendatanginya. Eric. Not... It was good, I get it. Oh. Wait. I'm coming with you. Nampak JB merupakan seorang dokter. Di sana dia menceritakan bahwa saat kejadian di gedung Skywave, JB berada di sana. Dia adalah salah satu anak kecil yang berhasil ditolong oleh Iris.
Berkat kejadian itu, JB beranjak dewasa dan menjalani pertemanan dengan Iris. Bahkan juga ikut meneorikan beberapa kejadian yang ternyata dia juga membantu membuatkan Iris rumah. Bahkan juga ikut meneorikan beberapa kejadian dan ternyata dia juga membantu membuatkan Iris rumah sebagai benteng keselamatannya. Di sana JB menjelaskan hanya ada dua cara untuk selamat. Cara pertama, mereka harus merekayasa kematian atau dengan kata lain harus mati suri. Tapi bagaimana mati suri bisa direncanakan? Atau cara kedua, mereka harus menghilangkan nyawa orang lain agar maut menghentikan kutukan itu. Karena setelah ini adalah giliran Billy. JB menyarankan untuk membuat Billy mati suri dengan meminum racun dan siapkan penawarnya. Akhirnya Eric pun langsung menjalankan rencana dengan masuk ke ruangan yang ada alat medis MRI, di mana alat itu mempunyai medan magnet. Di sana Eric memberikan Billy sebuah kacang karena Billy alergi kacang dan bersiap memberinya penawar. Tapi tiba-tiba mesin MRI menyala hanya karena Eric menutup pintu terlalu keras. Tanpa mereka sadari, mesin itu terus meningkat sehingga daya magnetnya mampu menarik semua logam di dekatnya. Dan karena tubuh Eric dipenuhi dengan tindik, akhirnya logam-logam tindik itu pun mulai tertarik bahkan sampai menghipit Eric dan Billy. Singkatnya, karena keluarga tertua sudah habis, kini giliran keluarga Fanny. Tapi tidak dengan ayahnya Fanny, karena ayahnya Fanny itu di luar dari keluarga. Walaupun dia suami, tapi dia bukan keturunan murni. Di sana ibunya Fanny berinisiatif demi menjaga keselamatan anak-anaknya. Dia ingin bersembunyi di rumah Iris dulu agar maut tak bisa ke sana. Dengan begitu, Fanny dan adiknya bisa tetap hidup sewajarnya. Tapi saat mereka akan menuju rumah itu, Fanny tak menyadari koin yang ada di buku Iris terjatuh dan dipungut oleh seorang nenek-nenek. Singkatnya mereka sampai rumah Iris. Tapi Stephanie mempunyai firasat bahwa maut sudah mulai menjalankan aksinya untuk target berikutnya. Stephanie pun menerobos gerbang pintu masuk dan berhenti di sebuah kolam kubangan air. Setelah itu Fanny membiarkan ibunya masuk ke dalam rumah itu. Tapi karena terpicu oleh aliran listrik yang konslet, tiba-tiba rumah itu meledak. Bahkan ibunya tertimpa tiang listrik. Akhirnya si ibu pun tewas. Dan karena ledakan itu, Fanny tenggelam ke dalam air kubangan karena sabuk pengaman nggak bisa dilepas. Nampak si Charlie yang mencoba menyelamatkan Fanny yang terlihat sudah tak bernyawa. Tapi beruntungnya, berkat usaha Charlie, Fanny bisa kembali selamat. Di sana mereka pun beranggapan kutukan itu sudah tak ada karena Fanny berpikir bahwa dia tadi mati suri dan berhasil kembali ke dunia dan akan bisa hidup normal karena kutukan sudah hilang. Singkat cerita, kita dibawa pada sebuah acara di mana Charlie akan melakukan lamaran dengan pacarnya di suatu tempat. Di sana Fanny bertemu dengan ayah dari pacar si Charlie yang merupakan seorang dokter. Nampak dia mengetahui apa yang kemarin menimpa Charlie dan Stephen. Di sana dia menjelaskan bahwa kejadian itu Fanny tidak bisa dikatakan mati suri karena secara medikal semua itu masih terbilang normal ketika seseorang mengalami kemasukan air yang berlebih ke tubuhnya. Dan di saat yang bersamaan, nenek-nenek yang waktu itu mengambil koin ternyata menjatuhkan koinnya. Koin itu kemudian menggelinding-gelinding sampai mengganjal sebuah rel kereta api. Mendengar keterangan dokter bahwa dia tak pernah mati suri, Fanny pun langsung panik. Dan seketika juga di saat yang bersamaan, kereta yang terletak dekat dengan posisi Fanny saat ini tergelincir dan langsung hal ini pun terjadi. Kemudian film pun selesai.